Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fikriya Afifa, NIM E1E022123, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi mengenai kompetensi guru, keterampilan dasar mengajar, sertifikasi guru, supervisi pendidikan, organisasi profesi guru, serta kualifikasi dan pembinaan guru. Materi yang pertama yaitu mengenai kompetensi guru. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kompetensi. Nah, kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai acuan seseorang dalam berpikir dan bertindak sehingga seseorang tersebut menjadi lebih profesional dalam melakukan sesuatu. Sedangkan standar kompetensi guru merupakan suatu kriteria untuk mendapatkan guru yang berkualitas dan profesional yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi dan tujuan dari pendidikan. Di sini ada 4 kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru untuk mengolah suatu pembelajaran demi peserta didiknya dan pembelajaran itu tentunya diolah dengan baik. Kemudian kompetensi pedagogik ini menjadi suatu ciri khas untuk profesi guru yang dapat membedakan profesi guru dengan profesi-profesi lainnya. Untuk mendapatkan kompetensi pedagogik ini tidak turun dari langit ketujuh ya teman-teman, tetapi kita sebagai calon pendidik perlu melakukan suatu proses pembelajaran secara terus-menerus untuk mendapatkan kompetensi pedagogik, dan juga kompetensi pedagogik ini dijadikan sebagai tolak ukur dan keberhasilan dalam proses hasil pembelajaran. Kemudian ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kompetensi pedagogik ini. Yang pertama yaitu guru harus mampu memahami karakteristik setiap peserta didiknya. Aspek yang kedua yaitu guru mampu memahami teori dan prinsip pembelajaran. Aspek ketiga yaitu pengembangan kurikulum, dan aspek keempat yaitu pembelajaran yang berdidik. Selanjutnya kompetensi kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan suatu keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru, di mana kemampuan tersebut telah menjadi bagian dari seorang tersebut untuk menerapkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam menerapkan tugas profesinya. Jadi, kepribadian seorang guru itu sangat berpengaruh terhadap lingkungannya, terutama siswa dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, guru perlu memahami kompetensi sosial. Kenapa? Karena dalam menjalin komunikasi dengan rekan sejawatnya atau siswa, tentu memerlukan kompetensi sosial, dan seseorang guru harus memerlukan kompetensi sosial karena dituntut untuk menyampaikan sebuah informasi kepada siswa dengan baik dan benar, serta siswanya juga bisa memiliki kompetensi sosial yang baik. Kemudian kompetensi yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan suatu keterampilan dan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam bidang keguruan. Dalam pendidikan profesional ini terdapat 5 indikator yang harus dipahami dan diterapkan oleh guru. Yang pertama yaitu guru harus mampu memahami mata pelajaran yang diampu. Yang kedua yaitu guru harus menguasai standar kompetensi pendidikan, standar kompetensi dasar, dan juga tujuan dari pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu guru harus mampu mengembangkan pembelajaran secara kreatif sehingga dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih kepada peserta didiknya. Kemudian aspek yang keempat yaitu guru harus bersikap reflektif sehingga dapat mengembangkan kompetensi keprofesionalannya secara kontinu. Dan yang kelima yaitu guru harus memanfaatkan sumber belajar yang baik, terutama memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang kedua yaitu mengenai keterampilan dasar mengajar. Berbicara mengenai guru, pasti kita tahu bahwa pekerjaan guru itu mengajar di dalam kelas. Tetapi tahu nggak sih semua teman-teman, kalau mengajar itu harus membutuhkan skill atau keterampilan, atau yang lebih tepatnya disebut teaching skills. Nah, teaching skills ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru. Jadi dalam hal ini guru tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi, memberikan materi, ataupun menginformasikan materi kepada siswa, tetapi dalam hal ini guru juga bertugas untuk membimbing siswa, mengarahkan siswa, dan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuannya. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Yang pertama
pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan awal yang harus dilakukan guru sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran. Biasanya pada pembelajaran membuka pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru itu biasanya membuka dengan salam, absensi, kemudian menanyakan kabar, kemudian keterampilan dasar menutup pembelajaran ini biasanya guru melakukan peninjauan kembali mengenai materi yang sudah dipelajari, biasanya dengan membacakan ringkasan atau membacakan rangkuman yang sudah dipelajari. Nah, selain itu guru juga bisa melakukan evaluasi, tujuannya untuk mengetahui sampai mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Selain itu juga guru bisa menutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Kemudian keterampilan yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini bersifat umum ya teman-teman. Jadi kita bisa bertanya kepada siswa itu mulai dari hal-hal umum ke hal-hal khusus atau spesifik. Mungkin kita bisa bertanya kepada siswa seperti siapa di sini yang sudah sarapan atau mengenai materi yang telah dipelajari minggu lalu. Nah, dalam kita menyampaikan pertanyaan, kita tentu harus memperhatikan pertanyaan kita dan tidak boleh bertele-tele. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Yang dimaksud di sini yaitu kita harus menyampaikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu kita harus menerangkan secara singkat gambaran-gambaran besar mengenai materi yang akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan secara rinci materi yang akan kita pelajari. Kemudian setelah menjelaskan, kita harus memberikan contoh. Tentu contohnya harus sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Dan yang kelima yaitu melakukan pelatihan. Ini tergantung pada guru masing-masing. Kemudian keterampilan dasar yang keempat yaitu mengadakan variasi. Tujuannya untuk mengatasi kebosanan dan kejenuhan siswa pada saat belajar. Tujuan lainnya itu untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar. Contohnya kita bisa menggunakan variasi berupa media-media pembelajaran yang unik. Jadi dalam pembelajaran itu tidak boleh monoton. Kemudian keterampilan yang kelima itu mengelola kelas. Dalam mengelola kelas ini guru harus mampu mengelola kelas pada saat proses pembelajaran. Guru harus memastikan kondisi pada saat belajar itu atau kondisi kelas itu harus nyaman pada saat belajar. Kemudian keterampilan yang keenam yaitu membimbing kelompok kecil. Dalam hal ini kita bisa membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil. Tujuannya agar siswa bisa berpikir secara kreatif, dan dapat berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Dan keterampilan yang ketujuh yaitu mengajar kelompok kecil. Nah, keterampilan ini agak mirip-mirip dengan keterampilan membimbing kelompok kecil. Jadi, kalau misalnya kita harus mengajar dalam kelompok kecil, ya kita harus membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Dan apabila kita mengajar seseorang siswa, ya kita harus melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut agar peserta didik tersebut merasa excited dalam belajar. Jadi dia itu menganggap bahwa kita itu memperhatikan dia. Selanjutnya keterampilan yang terakhir atau ke-8 yaitu penguatan. Nah, penguatan ini adalah segala respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa baik verbal maupun non-verbal untuk mengkoreksi atau mendorong sikap siswa di dalam kelas agar menjadi lebih baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai sertifikasi guru. Jadi, sertifikasi guru itu ialah sebuah usaha pemerintah untuk bisa meningkatkan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik di dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah lewat Ketua Dinas Pendidikan maupun Kebudayaan di tempat sudah bekerja bersama instansi pendidikan yang memiliki kompeten yang pada akhirnya dapat memberikan sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi keprofesionalannya. Adapun syarat dalam mengikuti sertifikasi guru ini yang pertama yaitu guru TK atau RA. Nah, kualifikasi akademik minimumnya itu D4 atau S1 atau latar belakang pendidikan tinggi pada bidang PAUD atau sarjana pendidikan lainnya atau sarjana psikologi. Kemudian yang kedua yaitu guru SD atau MI, kualifikasi pendidikan minimum D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD atau MI, pendidikan lain atau psikologi. Kemudian syarat yang ketiga yaitu ada SMP atau MTS atau MA atau RA.
kualifikasi akademik minimal S1 atau D4, latar belakang pendidikan yaitu sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian persyaratan yang keempat yaitu bagi guru yang memiliki prestasi yang istimewa, maka bisa diusulkan mengikuti sertifikasi guru ini. Tenaga pendidikan yang telah mendapat sebuah sertifikat pendidik, maka guru tersebut sudah dinilai profesional dalam membuat tugas pembelajarannya atau praktik pendidikan yang berkualitas. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan sertifikasi guru. Nah, sertifikasi guru ini bertujuan untuk yang pertama yaitu menentukan kelayakan guru dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik profesional. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan proses hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan guru serta meningkatkan martabat guru. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai supervisi pendidikan. Pengertian dari supervisi pendidikan ini adalah kombinasi atau integrasi progres, prosedur, dan kondisi yang dirancang untuk meningkatkan keefektifan kinerja kelompok ataupun individu. Adapun jenis-jenis dari supervisi pendidikan ini, yang pertama yaitu supervisi umum. Supervisi umum ini merupakan supervisi yang kegiatan atau pekerjaannya secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti halnya terkait dengan pengelolaan sekolah, supervisi pengelolaan kantor, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, supervisi pengajaran. Kegiatan supervisi pengajaran ini lebih berfokus terhadap penguatan yang bertujuan untuk perbaikan ataupun personal material. Selanjutnya, supervisi yang ketiga yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis ini termasuk di bagian supervisi pengajaran yang pelaksanaannya lebih berfokus untuk mencari penyebab atau kesalahan saat proses pembelajaran serta memikirkan solusi atau kelemahan yang timbul. Tujuan dari supervisi klinis ini lebih menekankan pada perbaikan pengajaran mulai dari perencanaan, pengamatan yang intensif dalam keterampilan mengajar untuk mengadakan perubahan yang rasional. Selanjutnya, tujuan dari supervisi pendidikan ini sendiri adalah perbaikan dan perkembangan proses mengajar. Ini bertujuan untuk tidak hanya memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi membina profesi guru yang termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas, pelayanan kepemimpinan, dan pembinaan human relation yang baik kepada semua pihak yang terkait. Materi selanjutnya yaitu mengenai organisasi profesi guru. Jadi, organisasi profesi guru ini merupakan wadah yang berperan sebagai advokat dan bersama-sama memecahkan masalah berkaitan dengan pendidikan. Nah, organisasi profesi guru ini adalah sebuah organisasi yang memiliki sistem dalam menjaga keharmonisan. Adapun macam-macam organisasi profesi guru yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Kemudian yang ketiga yaitu ada Ikatan Perencanaan Pendidikan Indonesia atau ISPI. Kemudian ada Kelompok Kerja Guru atau KKG, serta Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau ISBI, dan Kumpulan Guru Madrasah Indonesia. Adapun tujuan dari organisasi profesi guru ini yang pertama yaitu meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya, kemudian mengembangkan kerjasama antar guru, kemudian ada mempromosikan hak-hak dan kepentingan para guru, serta meningkatkan dan mengembangkan karir anggota serta sistem pendidikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai kualifikasi dan pembinaan guru. Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar, administrasi pendidikan, dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan. Sedangkan pembinaan guru adalah serangkaian upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi serta kualitas guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Tujuan utama dari pembinaan guru adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Perencanaan dan pembinaan guru. Perencanaan pembinaan guru mencakup program-program kepengawasan sekolah, adalah perencanaan kegiatan kepengawasan yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, profesi guru harus terus digali
dan dikembangkan untuk membentuk guru yang profesional, yaitu melalui pembinaan guru yang dilaksanakan secara terus-menerus, serta untuk mengembangkan kemampuan guru. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.